Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 425-427 Keberuntungan dalam menghadapi kesengsaraan bunga persik. Langit di atas Linhai sudah cerah. Di Bandara Linhai, pesawat perlahan turun, dan mengikuti suara siaran dari dalam bandara. Kevin Ye, Mona Liu, Alice dan yang lainnya perlahan keluar dari kabin. Namun, perjalanan singkat selama 3 atau 4 hari telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di kedalaman kelompok kecil di grup Low ini. Sekali lagi menginjakkan kaki di tanah kelahiran mereka, Alice, Zhang Huan dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Setelah menilai bandara dengan Linhai yang tenang, Mona Liu merasa seperti telah terlahir kembali dari malapetaka. Dalam beberapa hari di Yunan, Mona Liu mengalami pembantaian di desa-desa terpencil, perampokan di sarang perjudian batu, dan bahkan penyadapan di bandara. Meskipun dia tidur nyenyak di pesawat, Mona Liu masih merasa bahwa dia dalam keadaan seperti mimpi dan belum bangun. Menempel erat pada Kevin Ye, dan merasakan kehangatan dari tubuh pria kecil ini, Mona Liu akhirnya merasa nyaman. Sekelompok orang itu segera keluar dari Bandara Linhai. Sudah ada beberapa mobil yang menunggu di jalan utama bandara. Sebuah Rolls-Royce yang panjang dan sebuah Porsche yang berkilauan. Rolls-Royce adalah dispenser mobil untuk grup Liu. Mobil itu dimaksudkan untuk menjemput Liu Mei dan kelompok kecil yang disebut grup Liu. Berdiri di depan mobil Lamborghini adalah Liu Mingzi dan Howard Zhang. Tentu saja, ada juga boneka kecil yang lucu dengan rambut biru muda. Ketika si kecil, Ye Kinara, melihat sosok Kevin Ye keluar dari lobi bandara, dia cemberut dengan wajah penuh ketidaksenangan. Namun, dia tetap menyingkirkan lengan Howard Zhang, dan dengan sekali loncat, dia bergegas menuju Kevin Ye. Berdiri di depan Kevin Ye, si kecil merentangkan tangannya dengan wajah penuh keinginan, peluk. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak. Dia berjongkok dan menggendong si kecil, lalu dengan penuh kasih menunjuk ujung hidungnya dan berkata, "Gadis kecil, kamu akhirnya bangun setelah tidur begitu lama." Si kecil mengoceh menanggapi Kevin Ye. Di sisi lain, seorang sosok paruh baya berpakaian rapi turun dari Rolls-Royce dan berjalan lurus ke arah Mona Liu, menyapanya, "CEO." Mona Liu melambaikan tangan kepada pria paruh baya itu, lalu berbalik dan berbicara kepada Alice, Zhang Huan dan yang lainnya di belakangnya, semua orang telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini sambil berjalan-jalan. Kalian harus mengikuti manajer Zhang untuk beristirahat terlebih dahulu, saya akan memberi kalian 2 hari liburan, kembalilah untuk melapor ke perusahaan tepat waktu dalam 2 hari. Mendengar bahwa mereka sedang cuti, Alice dan yang lainnya saling memandang, tetapi mereka tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Mereka hanya mengangguk dan pergi bersama pria paruh baya itu. Dan pada saat ini, Michael Liu dan Howard Zhang juga melangkah maju. Terutama ketika tatapan Michael Liu terus-menerus tertuju pada Kevin Ye dan Mona Liu, senyum nakalnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat orang lain menamparnya 2 kali. "Kakak perempuan, kakak ipar, selamat datang kembali." Sambil tertawa riang, Michael Liu menghampiri dan memeluk Kevin Ye. Tampaknya dia senang melihatnya lagi setelah sekian lama. Namun pada saat yang sama, Michael Liu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengucapkan satu kalimat. "Kakak ipar, 4 hari 3 malam ini tidaklah singkat. Apakah kamu menemukan kesempatan untuk mengalahkan kakak perempuanku?" Kevin Ye tertawa getir sambil berpikir dalam hati, orang Michael Liu ini adalah penipu, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Mona Liu. Meskipun suara Michael Liu tidak keras, Mona Liu dapat mendengarnya. Wajah Mona Liu langsung memerah. Memikirkan kembali bagaimana dia tidur bersama Kevin Ye beberapa hari terakhir ini, Mona Liu merasa sedikit malu. Namun, rasa malu Mona Liu hanya bertahan sesaat, diikuti oleh kemarahan yang meluap. "Michael Liu, apa yang kau gumamkan?" Michael Liu melompat ketakutan dan buru-buru melepaskan Kevin Ye. Ia kemudian menertawakan Mona Liu dengan nakal, "Kakak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak bisakah pria saling berbicara secara diam-diam?" Mona Liu mendengus dingin saat sepasang matanya yang indah mencongkel mata saudaranya. Ia begitu takut sehingga Michael Liu segera mundur ke samping, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Howard Zhang sedang bersorak di sampingnya. Kevin Ye kemudian keluar dan menjelaskan, "Ini sangat indah, kau pasti kelelahan beberapa hari ini, ayo kembali dulu. Ada terlalu banyak orang di bandara, tidak baik tinggal di sini." Mona Liu dengan malu-malu menganggukkan kepalanya, dan mengeluarkan suara tanda setuju. Setelah perjalanan Yunan, meskipun Mona Liu dan putranya masih belum memecahkan lapisan kertas jendela itu,
namun, mereka berdua merasa lebih dekat satu sama lain. Baik itu kontak fisik atau mengalaminya bersama, jarak di antara mereka berdua akan diperpendek. Melihat Kevin Ye dan wajahnya yang tampak seperti sedang bernyanyi bersama mereka, Michael Liu berkata pada dirinya sendiri, ada harapan, ada harapan. Michael Liu, yang berada di Porsche, terpaksa bertindak sebagai kusir, sementara Howard Zhang duduk di kursi depan dengan tenang. Adapun si kecil dalam pelukan Kevin Ye, sekali lagi tertidur lelap. Kevin Ye dengan penasaran menatap anak kecil yang kecanduan tidur ini, dan dengan lembut mencubit denyut nadinya. Dia berkata dalam hatinya, terkejut dari denyut nadinya, aku dapat melihat bahwa tubuh anak kecil ini sangat sehat, mengapa dia begitu kecanduan tidur, aku benar-benar tidak mengerti. Saat dia sedikit mengangkat kepalanya, tatapan Kevin Ye tiba-tiba jatuh pada Howard Zhang dan Michael Liu. Liu tua, tampaknya kamu cukup aktif selama 2 hari terakhir ini. Aku sudah bisa merasakan ki darimu. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Michael Liu segera mulai tertawa berlebihan. Ahaha, begitukah? Hehe, kakak ipar, aku tidak beristirahat beberapa hari terakhir ini. Aku berlatih siang dan malam. Aku sengaja tidak mengatakan apa-apa tadi, tetapi aku tidak berharap kamu mengetahuinya. Terhadap tatapan arogan Michael Liu, wajah Howard Zhang penuh dengan penghinaan, tetapi meskipun Howard Zhang tidak mengatakan apa-apa saat ini, dia masih berharap untuk menerima pujian dari Kevin Ye. Mata kecil yang bersemangat ini seperti mata para siswa yang menjawab pertanyaan di kelas, menunggu persetujuan guru. Tentu saja, Kevin Ye dapat mengetahui apa yang dipikirkan Howard Zhang, tetapi setelah melihat auranya yang tenang, Kevin Ye tiba-tiba mendesis, Hyacin, kamu berhasil. Kamu benar-benar mencapai ranah pemurnian darah di tingkat ke-6 dari mantra penyihir begitu cepat. Howard Zhang tertawa bodoh 2 kali, mengusap kepalanya dan berkata, tentang itu, kakak Ye, aku juga tidak tahu. Tetapi, sepertinya dantianku telah meledak tanpa alasan. Setelah bangun, tubuh dan kekuatan saya tampaknya meningkat 1 tingkat lagi. Saya pikir ada masalah dengan latihan saya, tetapi ternyata saya baru saja mencapai terobosan. Melihat ekspresi Howard Zhang yang berpura-pura bodoh, Michael Liu benar-benar membencinya hingga giginya gatal. Dia berharap bisa naik dan menggigit Howard Zhang beberapa kali agar merasa puas. Kevin Ye diam-diam mengamati Howard Zhang dan Michael Liu. Kecepatan kultivasi mereka berdua memang sangat cepat, dan hanya dalam waktu 3 atau 4 hari yang singkat, yang satu berhasil menumbuhkan rasa ki, dan yang lainnya telah maju dari tingkat pertama mantra penyihir ke tingkat kedua. Harus dikatakan bahwa keterampilan inheren mereka adalah satu dan sama, tetapi yang terpenting adalah arai konvergensi roh di Villa Kevin Ye, yang memberi mereka energi roh yang tak terbatas. Hanya saja Kevin Ye tidak menyangka bahwa benda yang disebut ki roh ini benar-benar akan memiliki efek yang begitu besar pada klan penyihir dan metode kultivasi. Porsche itu melaju kencang keluar dari jalan raya bandara. Setelah kereta terdiam beberapa saat, Kevin Ye tiba-tiba bertanya, Liu tua, Hyacin, apakah ada hal baru yang terjadi di rumahku selama aku pergi? Michael Liu tertawa sinis, dan berkata, tidak ada hal baru, tetapi ada banyak masalah. Setelah mengatakan itu, Michael Liu melirik kakak perempuannya melalui kaca spion dan melanjutkan, selama beberapa hari terakhir, bagian luar villa ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Orang-orang keluarga Ouyang, serta beberapa orang dari klan besar pada dasarnya semuanya datang. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungimu, kakak ipar. Tentu saja, orang yang paling gigih tetaplah Mia Fang. Hampir setiap hari, dia akan datang dan bertanya kepada kakak ipar kapan kamu akan kembali. Seperti yang diharapkan, saat Mia Fang menyebutkannya, dia tidak bisa lagi duduk diam. Matanya yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ekspresi cemburu yang tidak ringan maupun berat. Kevin Ye, sepertinya tunanganmu benar-benar peduli padamu. Mona Liu bergumam, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kevin Ye menggaruk kepalanya, tertawa canggung, lalu memutar matanya ke arah Michael Liu. Niatnya jelas untuk mengatakan bahwa dia menyalahkan Michael Liu karena tidak mampu mengangkat sisi lain. Mona Liu lebih tua sedikit dari Kevin Ye, dan memiliki kepribadian yang sangat tenang dan kalem. Tidak seperti Mia Fang dan gadis-gadis kecil lainnya, tubuhnya selalu membuat orang lain merasa anggun. Namun, tidak peduli seberapa terbuka pikirannya, Mona Liu masih sedikit pelit dalam hal hubungan. Itu karena mereka peduli padanya sehingga mereka akan marah, dan mereka akan menjadi jahat. Ini juga sifat manusia. Setelah menyalakan bahan peledak, Michael Liu tidak bertanggung jawab untuk membersihkan. Sekali lagi, dia dengan sepenuh hati menginvestasikan dirinya dalam bisnis kusir yang menjanjikan.
Porsche segera kembali ke Villa Kevin Ye, Sky City. Tetapi ketika Kevin Ye dan yang lainnya turun, semua orang terkejut. Karena di pintu Villa Kevin Ye, sosok cantik berdiri di pintu. Angin sepoi-sepoi yang sejuk meniup rambutnya, membuatnya tampak sangat murni dan imut. Wajah yang sedikit pucat itu tampak sangat memilukan. Siapa lagi kalau bukan Mia Fang? Melihat Kevin Ye turun dari kereta, Mia Fang melangkah dengan sepatu hak tingginya dan bergegas ke arahnya. Mia Fang saat ini merasa bahwa satu hari tanpa bertemu dengannya seperti 3 musim gugur. Mengabaikan fakta bahwa Michael Liu dan yang lainnya sedang menonton di samping, Mia Fang melemparkan dirinya ke pelukan Kevin Ye. Kevin Ye, kamu akhirnya kembali. Kevin Ye terkejut, tetapi pada saat berikutnya, senyum lembut muncul di wajahnya. Sementara itu, Michael Liu dan Howard Zhang, yang berada di samping, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Keduanya saling memandang, lalu menatap Mona Liu pada saat yang sama. Sial, kedua gadis itu berkelahi. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Michael Liu bergumam pelan. Howard Zhang kemudian pura-pura mendesah dan berkata, kakak Ye hebat sekali. Jika aku memiliki keberuntungan seperti ini dengan bunga persik, aku akan mati karena bahagia sekarang juga. Michael Liu berkata dengan nada meremehkan, keberuntungan bunga persik. Bagaimana kau tahu ini bukan kesengsaraan bunga persik? Bab 426 panggil aku suami. Mia Fang tidak melihat Kevin Ye sejak akhir turnamen sekolah. Sudah lebih dari seminggu. Awalnya, Mia Fang ingin menunggu dengan tenang sampai Kevin Ye datang menemuinya sambil memegangi kesopanan gadis itu. Namun, jika dia tidak bisa menunggu dari kiri, maka Mia Fang tidak akan bisa duduk diam. Gadis yang sedang jatuh cinta selalu memiliki kekhawatiran dan kekhawatiran, jadi di bawah pengaruh pikirannya yang tak berujung dan berbagai jenis kekhawatiran dan ketakutan yang aneh, Mia Fang memutuskan untuk mengambil inisiatif. Beberapa hari ini, Mia Fang akan mengunjungi Villa Kevin Ye hampir setiap hari untuk menanyakan keadaan Kevin Ye. Melihat pasangan kecil yang saling berpelukan, Mona Liu yang seharusnya menjadi gila ternyata sangat tenang. Begitu tenangnya sehingga Michael Liu dan Howard Zhang sama-sama terkejut. Michael Liu dengan penasaran menoleh dan melirik wajah kakak perempuannya. Itu tidak benar. Ini tidak benar. Kakak perempuanku seharusnya menangis sekarang. Mengapa dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak? Aneh sekali, sangat aneh. Howard Zhang tahu bahwa Michael Liu adalah orang yang tidak keberatan menonton pertunjukan. Dia bahkan ingin menonton pertunjukan kakak perempuannya. Namun, jika dipikir-pikir lagi, pakaian Mia Fang hari ini memang enak dipandang. Dia mengenakan rok renda putih, rambutnya yang panjang berkibar di udara, dan sepatu hak tinggi yang seharusnya menonjol di tempat yang tepat. Dia menonjol di tempat yang tepat, memperlihatkan lekuk tubuh berbentuk es yang sangat indah saat dia memeluk Kevin Ye, bahkan Howard Zhang dan Michael Liu mulai meneteskan air liur saat melihatnya. Setelah Mona Liu melihat sekeliling, dia mendengus pada Michael Liu dan Howard Zhang, apa yang kalian lihat, apa yang kalian lihat? Apakah kalian tidak takut ditusuk jarum, kalian semua kembali. Suara lembut Mona Liu menegur sekeliling, dan segera menarik Mia Fang kembali dari keadaan pikirannya sebelumnya. Tubuh Mia Fang, yang menempel erat padanya, mulai mundur perlahan. Sayangnya, tangan Kevin Ye memegang erat pinggangnya, mencegahnya bergerak. Bagaimanapun, Mia Fang adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun yang memiliki hubungan intim dengan tunangannya di depan begitu banyak orang. Mia Fang berkata dengan lembut dengan wajahnya yang malu-malu, Kevin Ye, mereka semua menonton. Kevin Ye tertawa nakal, kita hanya akan menonton dan melihat saja. Mata kita tertuju pada tubuh orang lain, kita tidak peduli. Selain itu, ini tidak seperti kita berselingkuh, ini masuk akal dan sah. Mia Fang menyimpan dendam yang dalam terhadap kata hukum. Mendengar Kevin Ye mengucapkan kata ini lagi, wajah Mia Fang menjadi semerah stroberi kecil. Payudaranya yang lembut naik turun, terus-menerus terengah-engah. Kevin Ye tertawa nakal dalam hatinya, ayah, gadis ini ternyata masih memiliki refleks yang terkondisikan. Sepertinya aku harus menghukumnya dengan baik hari ini. Howard Zhang dan Michael Liu, dua anjing lajang ini, belum pernah melihat ini sebelumnya. Namun, meskipun menyakitkan, mereka tetap ingin melihat hal mengejutkan dan meledak-ledak seperti apa yang akan dilakukan Kevin Ye selanjutnya. Namun, rasa ingin tahunya diganggu oleh Mona Liu. Mona Liu segera maju, dan dengan masing-masing tangan, dia mencubit telinga Howard Zhang dan Michael Liu, kalian berdua bajingan, apakah kalian tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Jangan melihat lagi, cepatlah dan kembali bersamaku. Setelah itu,
Mona Liu menarik Howard Zhang dan masuk ke dalam villa. Dan di luar villa, hanya ada Mia Fang dan Kevin Ye dengan rambut mereka berdiri tegak. Mengenai pengertian Mona Liu, Kevin Ye masih agak senang dan tertawa pelan. Seolah-olah peri peoni Ling Yu adalah orang yang paling perhatian dan bijaksana di 12 pemilik bunga sejak awal. Interaksi Kevin Ye dengannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemilik bunga lainnya dalam hal kondisi fisik dan mental. Mereka semua pergi. Kevin Ye tersenyum dengan suara yang memikat. Mia Fang juga tampaknya mengerti apa yang akan segera terjadi, dan dia mengeluarkan "N" ringan dari mulutnya. Segera setelah itu, Mia Fang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang jernih menatap lurus ke arah Kevin Ye, kakinya lurus ke atas dengan ujung jari kaki, dan dia sedikit malu, tetapi pada saat yang sama, mengambil inisiatif untuk memberikan ciumannya sendiri. Pada saat yang sama, Mona Liu membawa Michael Liu, Howard Zhang, dan si kecil kembali ke villa. Sakit, kakak tua, berhentilah menarik, jika kamu terus menarik telingamu, itu akan jatuh. Michael Liu berteriak keras. Mona Liu hanya mendengus dan melambaikan tangannya, dasar bocah. Kau masih tahu kau punya telinga, kurasa kau tidak akan mendengarkan apa yang kukatakan lagi, tapi sekarang tampaknya sayapmu sudah mengeras. Melihat pria yang disukainya bersikap begitu mesra dengan gadis lain, bohong jika mengatakan bahwa dia tidak marah, tapi tidak baik bagi Mona Liu untuk melakukan apapun pada Kevin Ye dan Mia Fang, jadi dia hanya bisa melakukannya pada Michael Liu. Michael Liu juga tidak berdaya, kemarahan atas bencana bunga persik milik saudara iparnya telah sepenuhnya dipadamkan oleh dirinya sendiri. Namun segera, Michael Liu mencibir, dan menempelkannya pada Mona Liu seperti karet gelang. Sambil mengusap telinganya, Michael Liu terkekeh, kakak, aku berjuang demi dirimu. Kamu hanya melihat kakak iparku bersikap intim dengan orang lain, ini bukan gaya wanita kuat, bukankah seharusnya kamu bergegas menghampiri Mia Fang itu dan menamparnya 2 kali? Howard Zhang terkekeh di samping. Dia tidak puas dengan cara Michael Liu membuat masalah. Mona Liu di sisi lain, menoleh, menatap dingin ke arah kakaknya sendiri, dan mendengus marah. Namun, Mona Liu tetaplah Mona Liu. Meskipun dia sangat impulsif tadi, dia dengan cepat menjadi tenang. Mia Fang adalah tunangan Kevin Ye secara nama, dan dia dan Kevin Ye juga belum membuat terobosan yang berarti. Apakah mereka pergi untuk membuat masalah sekarang atau untuk menginterogasinya, itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Lebih jauh, penampilan Mia Fang mengingatkan Mona Liu pada pemandangan di kaki Yunan, di mana Kevin Ye dengan marah menegurnya. Karena Kevin Ye berani mengakui bahwa dia adalah wanitanya di depan anggota keluarga Fang, lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Daripada meninggalkan kesan buruk pada Kevin Ye, lebih baik diam-diam menunggu Kevin Ye menyelesaikan masalah ini. Namun, Mona Liu bukanlah wanita yang bisa dimanja, jadi sambil menunggu dengan anggun, dia secara alami akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah tenang, mata indah Mona Liu mulai menyapu villa mewah Kevin Ye. Setelah beberapa lama, Mona Liu akhirnya tertawa menawan, dan menunjuk Michael Liu dengan jarinya. Michael Liu, dasar bocah nakal, kemarilah. Michael Liu dengan bersemangat berlari mendekat, dan bercanda, Yang Mulia, apa perintahmu? Mona Liu tertawa nakal, bocah nakal, katakan padaku, ada berapa kamar kosong di villa ini? Michael Liu berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya, 5 kamar, dan 5 kamar. Bagus. Mona Liu tertawa puas, dan berkata kepada Michael Liu seolah-olah dia sedang bersumpah, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan tinggal di sini. Mona Liu kemudian menunjuk Michael Liu dan berkata, kamu, segera pulang dan berkemas, bawa semua kebutuhan sehari-hariku ke sini. Ini. Michael Liu memiliki ekspresi yang berlebihan. Namun, Mona Liu mengangkat kakinya dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Michael Liu berkata dengan wajah pahit, tapi, kakak perempuan, apa yang harus aku lakukan untuk ibuku? Dia tidak akan pernah setuju untuk membiarkanmu tinggal di luar, di rumah seorang sosok. Pada saat ini, Mona Liu benar-benar seperti gadis kecil yang nakal. Dia mengedipkan matanya dan berkata, aku tidak peduli bagaimana kau menjelaskannya, itu masalahmu. Aku akan pindah malam ini juga. Pada saat ini, hati Michael Liu terasa sakit, ia hanya ingin menyanyikan sebuah lagu, mengapa orang yang terluka selalu aku. Adapun Mona Liu, ia mengamati kota langit di dalam villa, wajahnya menampakkan ekspresi senang yang tersembunyi. Hehe, biar aku yang mendapatkan menara dekat air terlebih dahulu. Kakak Fang, karena kau sudah terkenal, maka akulah yang akan mendapatkan kebenaran darimu. Mona Liu tertawa nakal sambil bergumam dalam hatinya. Dan pada saat ini,
di luar villa Kevin Ye, ciuman panjang Mia Fang dan Kevin Ye juga berakhir. Kevin Ye bisa merasakan bau lembut dan harum yang penuh dengan kepuasan, tetapi wajah Mia Fang benar-benar merah. Ia terengah-engah, dan tangan serta kakinya berkeringat deras. Melihat ekspresi Mia Fang, Kevin Ye awalnya tertegun, dan kemudian ia meraih lengan Mia Fang. Sialan, Mia Fang, penyakitmu semakin parah. Apakah kamu merasakan sakit di hatimu akhir-akhir ini? Saat dia berbicara, jari Kevin Ye dengan lembut mengetuk dada Mia Fang yang lembut. Mia Fang dengan malu-malu menundukkan kepalanya, suaranya mirip dengan dengungan nyamuk. Jika aku mau, aku akan merasakan sakit saat memikirkanmu. Kevin Ye menghela napas, lalu menepuk kepala Mia Fang sambil tertawa, benar-benar gadis konyol. Lalu menarik lengan Mia Fang dan naik ke Porsche Michael Liu, ikut aku. Mia Fang sedikit terhuyung, lalu duduk di kursi penumpang dengan pantatnya menghadap angin. Kedua tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit ujung roknya. Dalam hatinya, Mia Fang merasa senang dan gugup saat dia melihat Kevin Ye, ke kemana kita akan pergi. Sudut mulutnya bergerak lebih dekat ke telinga Mia Fang, dan berkata dengan lembut, hehe, jika kamu ingin memanggilku suami, aku akan memberitahumu. Kata-kata Kevin Ye tidak diragukan lagi telah membuat wajah Mia Fang memerah, dan seluruh tubuhnya berubah panas. Mia Fang berjuang sebentar sambil menggigit bibirnya erat-erat. Kemudian, dia cemberut dan berkata, suamiku. Sangat lembut, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Mia Fang tidak bisa berhenti merasa malu, tinjunya yang halus tidak bisa menahan diri untuk tidak mendarat di tubuh Kevin Ye, kamu, sangat jahat. Namun meski begitu, Mia Fang masih mengumpulkan keberaniannya, dengan wajah merah, dia memanggil lagi, suamiku. Kevin Ye di sisi lain, memiliki ekspresi senang di wajahnya, iya, sangat nyaman, sangat nyaman. Sementara mereka bermain-main, Porsche itu mulai melaju dan menuju ke bawah gunung. Pada saat ini, di villa di seberang Kevin Ye, sesosok tubuh yang cantik berdiri dengan pandangan kosong di balkon. Dia merasa senang tetapi senang melihatnya, Tuan Muda Kevin adalah Tuan Muda Kevin, dan dia persis sama dengan tetua ketiga. Kamu baru saja kembali dan sekarang seorang gadis berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukanmu. Hei, Suewu, jika kamu tidak terburu-buru, adikmu akan masuk lebih dulu. Bab 427 Cynthia Fang yang tidak yakin Porsche perak itu bergemuruh saat keluar dari Sky City, menuju pusat kota. Meskipun Kevin Ye tidak memiliki SIM, ia telah belajar cara mengemudi setelah belajar dari Michael Liu selama beberapa hari. Dengan sangat cepat, Kevin Ye membawa Mia Fang ke pusat pasar bahan bangunan terbesar, rumah Red Star Mei Kailong. Kevin Ye duduk di kursi penumpang depan, Mia Fang memiliki ekspresi bingung. Ekspresi Kevin Ye berubah. Jelas bahwa ia tidak puas dengan cara Mia Fang memanggilnya. Wajah Mia Fang masih merah saat ia tergagap, suamiku, apa yang kita lakukan? Dasar bodoh, tentu saja aku akan mengobati penyakitmu, kondisimu tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Meskipun kamu memiliki kekuatan internal yang mendukungmu, tetapi hatimu bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan oleh seni bela diri. Tapi ini pasar bahan bangunan rumah, apa hubungannya ini dengan penyakitku? Mia Fang masih bingung. Kevin Ye terkekeh dan berkata, kau akan tahu saat kita masuk. Melihat betapa tertutupnya Kevin Ye, Mia Fang tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Sambil memegang tangan Kevin Ye, mereka berdua berjalan berdampingan ke pasar bahan bangunan Red Star Mei Kailong. Pada akhirnya, Red Star Meka adalah pasar bahan bangunan terbesar di Linhai, karena secara praktis mengambil alih semua bisnis bahan bangunan. Selain itu, para pelayan di dalam semuanya sangat antusias. Melihat pasangan ini seperti melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Mata mereka semua bersinar dengan cahaya keemasan. Semua jenis penjual ubin dan penjual lemari berdiri di pintu dan berteriak, nona-nona yang tampan dan cantik, masuklah dan lihatlah. Kevin Ye terdiam. Dia merasa bahwa orang-orang ini bersikap agak terlalu ramah, seperti nona muda yang berdiri di jalan. Membawa Mia Fang, Kevin Ye langsung pergi ke tempat yang menjual ember mandi dan ember kaki. Tempat ini sangat sepi, dan sepertinya bisnisnya tidak berjalan baik. Mia Fang menatap Kevin Ye dengan wajah penasaran sambil menarik tangan Kevin Ye dan tidak pernah melepaskannya. Suamiku, ini sepertinya untuk membeli ember. Kenapa kita harus membeli ini? Kevin Ye perlahan menjelaskan, masalah dengan jantungmu adalah kondisi bawaan, dan kamu telah mengumpulkan energimu terlalu lama. Akupuntur saja tidak cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya.
Dia perlu menyembuhkan tubuhnya terlebih dahulu dengan mandi obat, dan kemudian menjalani perawatan akupuntur dan moksibusi. Di antara semua metode pengobatan, mandi obat adalah yang paling lembut dan tanpa efek samping. Setelah mendengar penjelasan Kevin Ye, Mia Fang langsung mengerti, dan sangat tersentuh oleh niatnya. Tapi, aku sudah mandi beberapa kali sejak aku masih muda, dan itu bahkan diracik sendiri oleh Dokter Ilahi Sue. Meski begitu, efeknya sangat minim. Kepala Sue tua. Kevin Ye tertawa, titik akupunturnya masih dianggap bagus, tetapi untuk pengobatan, itu tidak cukup. Melihat kedua lelaki kecil itu berbicara tentang titik akupuntur dan mandi obat, wajah pemilik toko itu penuh dengan penghinaan. Dia berpikir dalam hati, anak muda zaman sekarang benar-benar tahu bagaimana bersikap tangguh. Mengapa mereka menggoda gadis-gadis dan berbicara tentang mandi obat? Pemilik toko itu mendengus dengan jijik, anak muda, apakah kamu ingin membelinya atau tidak? Jika tidak, jangan halangi aku untuk berbisnis. Beli saja, mengapa kamu tidak membelinya? Kevin Ye tertawa, dan mengabaikan sikap buruk pemilik toko itu. Sambil menunjuk jarinya dengan santai, Kevin Ye berkata, tolong kirim ember ini ke Sky City 5008, terima kasih. Setelah itu, Kevin Ye mengeluarkan kartunya untuk menggeseknya. Namun, ketika pemilik toko mendengar bahwa tempat yang ditunjuk oleh pihak lain itu sebenarnya berada di area villa mewah seperti Sky City, seluruh tubuhnya tampak berseri-seri. Pemilik toko berkata, baiklah, baiklah, jangan khawatir Tuan Muda, kami pasti akan memberikan layanan terbaik dan kualitas terbaik. Besok, oh tidak, kami pasti akan mengirimkan barangnya kepada Anda sore ini. Tidak peduli dengan tatapan hormat dan menjilat dari pemilik toko itu. Setelah membayar tagihan, dia membawa Mia Fang dan pergi. Dituntun oleh Kevin Ye seperti ini, hati Mia Fang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan rahasia, seolah-olah bisa terus berjalan dengan Kevin Ye seperti ini selamanya adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Kembali ke mobil, wajah Mia Fang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan saat dia menatap Kevin Ye, suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya. Jelas bahwa Mia Fang dan Kevin Ye tidak tinggal cukup lama, dan nama ini, suami, Mia Fang telah berubah dari muda dan belum dewasa menjadi lebih alami. Mia Fang saat ini sangat menantikan kencannya dengan Kevin Ye hari ini. Seperti ini, hanya dengan mereka berdua, kemanapun Mia Fang pergi, sepertinya dia akan selalu bahagia. Kevin Ye menyeringai sambil mengulurkan tangan untuk mencubit pipi Mia Fang, gadis kecil, kemana kamu ingin pergi? Aku bisa menemanimu kemanapun kamu ingin pergi hari ini. Mia Fang bersemangat sejenak, dan hampir melompat. Bagus, bagus. Wajah mungil Mia Fang memerah. Sekarang, dia memiliki kecantikan sedingin es seperti saat dia masih sekolah dengan penampilan yang tidak berperasaan, tampak seperti gadis biasa. Ada kegembiraan, rasa manis, dan sedikit kegembiraan di wajahnya. Sambil memutar jarinya, Mia Fang berpikir lama sebelum berkata, suamiku, ayo makan es krim, aku ingin 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 membicarakan hal-hal penting 3 kali. Kevin Ye tersenyum penuh kasih, dan menjawab, baiklah, baiklah, aku akan memenuhi semua permintaanmu hari ini. Oh, es krimnya. Mia Fang melepaskan tangannya dan bersorak. Saat dia bersorak, Porsche mulai bergerak. Saat ini sedang liburan musim panas, dan tidak banyak orang di jalan. Lagi pula, tidak ada yang akan keluar untuk bermain di bawah sinar matahari, tentu saja, selain pasangan seperti Kevin Ye dan Mia Fang. Pria yang sedang jatuh cinta tidak dapat dihentikan. Saat mereka melaju pelan, Kevin Ye menatap Mia Fang yang tidak bisa tenang, dan bercanda dengan wajah penuh senyum, Mia Fang, di mana gadis kecil itu Lanakin, bukankah kalian berdua berada dalam satu tubuh? Mengapa dia tidak mengikutimu hari ini? Mendengar bahwa Kevin Ye menyebut Lanakin, Mia Fang segera memperlihatkan senyum nakal dan bangga, dan berkata, hehe, aku diam-diam berlari keluar, dan tidak memberitahu Lan Lan bahwa aku datang untuk mencarimu. Kalau tidak, dia pasti akan ikut. Kevin Ye terkejut, tetapi dia segera mengerti. Saat itu, hal-hal seperti itu tampaknya sering terjadi di dunia abadi. Meskipun mereka seperti saudara perempuan, mereka pasti tidak akan berkumpul dalam kelompok di aula pelatihan mereka sendiri. Ini tampaknya telah membentuk pemahaman diam-diam. Dengan sangat cepat, mobil Kevin Ye diparkir di tempat parkir di pinggir jalan. Tidak jauh dari kerumunan itu ada toko es krim. Namun, karena panas yang menyengat, ada banyak orang yang membeli es krim. Kamu tunggu di mobil, aku akan mengantre terlebih dahulu. Kevin Ye segera turun dari mobil. Sementara Mia Fang duduk di kereta sendirian,
matanya yang indah berputar-putar, seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan Kevin Ye. Melihat seseorang yang Anda sukai mengantre untuk membeli es krim untuk Anda pastinya merupakan perasaan yang menyenangkan. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Kevin Ye berbalik dengan es krim di tangannya. Ini, es krimmu. Terima kasih, suamiku. Mia Fang tersenyum manis dan mengambil es krim dari tangan Kevin Ye. Namun, pada saat ini, penglihatan tepi Mia Fang tertarik oleh pemandangan di depannya. Di seberang pintu besar toko es krim Deki, ada beberapa kata yang tertulis di atas pintu, area hiburan lahan basah Linhai. Sosok sekelompok anak-anak terlihat mondar-mandir di taman bermain. Meskipun anak-anak ini berkeringat, mereka sangat senang. Mia Fang bergumam sambil menyeruput es krim, lalu tiba-tiba menoleh ke belakang. Kevin Ye saat ini berada tepat di sebelah telinga Mia Fang, dan tanpa sengaja, Mia Fang menyelesaikan misi harian lainnya untuk muncul. Keduanya menatap lekat-lekat, bibir saling berhadapan, dan bibir Kevin Ye langsung ternoda oleh es krim manis. Mia Fang tidak pernah menyangka bahwa adegan yang begitu lucu akan muncul. Melihat mentega mengalir di sudut mulut Kevin Ye, dia terkikik. Dia tanpa basa-basi mengambil sendok di tangannya dan menyuapkan es krim lagi ke mulut Kevin Ye. Enak. Mia Fang tertawa gembira. Enak sekali. Kevin Ye menganggukkan kepalanya dan tersenyum cerah juga. Karena tidak dapat menahan diri untuk tidak menikmati rasa manis itu, tatapan Kevin Ye tiba-tiba beralih ke taman hiburan yang tidak jauh dari sana dan bertanya kepada Mia Fang. Mia Fang, apakah kamu ingin pergi ke taman hiburan? Mata Mia Fang langsung berbinar, seperti anak ayam kecil yang sedang makan nasi, dia menganggukkan kepalanya sekuat tenaga, Aku mau pergi, aku mau pergi. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak dan menyeret Mia Fang turun dari kereta, kalau begitu, tunggu apa lagi, ayo pergi. Di bawah terik matahari, mereka berdua berpegangan tangan, Kevin Ye berlari di depan dan Mia Fang berlari di belakang, mereka bergegas menuju taman hiburan Linhai dan lahan basah di seberang mereka. Pria tampan, wanita cantik, seperti senyum bunga, orang-orang langsung berpikir bahwa itu adalah masa muda kita yang hilang. Dan pada saat ini, di dalam Hummer hitam yang berhenti dengan tenang di samping kuda, seorang wanita genit menjulurkan kepalanya. Kacamata hitamnya yang besar menyembunyikan rasa ingin tahunya, dan dia bersemangat saat dia melihat dengan jenaka ke belakang Kevin Ye dan Mia Fang yang melarikan diri. Dia hanya menghela nafas pelan, dan tertawa, tidak peduli seberapa kuat tuan muda Kevin, dia hanyalah seorang anak berusia 18 tahun. Setelah itu, Marisa Chu menoleh, dan melihat wanita cantik yang sama di sampingnya dia, Suewu, kenapa kamu tidak terburu-buru sama sekali? Jika kamu berlarut-larut seperti ini, pengalaman pertama tuan muda Kevin tidak akan menjadi milikmu. Orang yang duduk di samping Marisa Chu tidak lain adalah kakak perempuan Mia Fang, Cynthia Fang. Sudut bibir Cynthia Fang berkedut, dia tertawa, Musan, aku tidak terburu-buru, apa yang membuatmu begitu cemas? Setelah tertawa beberapa saat, mata Cynthia Fang kembali berbinar. Mia Fang memang tak tertandingi di masa mudanya, tapi aku, sebagai kakak perempuan, tidak akan kalah darinya. Aku punya kelebihan. Hehe. Melihat ekspresi bersemangat di wajah Cynthia Fang saat dia berbicara sendiri, Marisa Chu tahu bahwa dia harus serius sebagai seorang amiti. Memikirkannya, Marisa Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan antisipasi. Namun, Marisa Chu masih menambahkan minyak ke dalam api, dia tampak menonton pertunjukan dan mengingatkan, Suewu, jangan lupa, kamu dan aku bertaruh pada tuan muda Kevin, kan? Kapan kamu akan bergerak? Cynthia Fang berbalik dan berkata penuh percaya diri, jangan khawatir, aku tidak akan kalah dari Mia Fang, dan aku tidak akan kalah darimu.